ke Football Lovers. Kali ini berjumpa lagi pada channel kesayangan kita, Prediksi History Apple. Dimana pada prediksi kali ini kita akan mencoba membahas 5 laga yang akan bermain pada tanggal 4 September sampai dengan tanggal 5 September 2021. Dimana pada pertandingan kali ini kita akan mengambil pada World Cup Eropa. Sebelum kita menuju ke prediksinya, saya ingatkan kepada teman-teman bagi yang belum mensubscribe, silahkan di subscribe, dan bagi yang suka silahkan di like dan jangan lupa di share. Baiklah teman-teman, kita langsung saja, dimana pada pertandingan pertama ada timnas Finlandia versus Kazakhstan. Dimana jika kita melihat update pemain dari kedua timnas ini, dimana kedua timnas ini sama-sama tidak memiliki pemain yang absen. Jadi bisa dikatakan kedua timnas ini akan bermain full tim dalam pertandingan ini. Kemudian teman-teman, jika kita melihat pada pertandingan terakhir dari kedua timnas ini, di mana pada pertandingan terakhir Finlandia bermain di kandangnya sendiri melawan Wales, meraih hasil imbang dengan skor 0-0. Dan untuk 5 pertandingan terakhir, timnas Finlandia meraih 1 kemenangan, 3 kekalahan, dan 1 hasil imbang. Sedangkan jika kita melirik di tim lawan, di mana pada pertandingan terakhir, timnas Kazakhstan bermain di kandangnya sendiri melawan Ukraina, meraih hasil imbang dengan skor 2-2. Dan untuk 5 pertandingan terakhir, timnas Kazakhstan meraih 2 hasil imbang dan 3 kekalahan. Selanjutnya teman-teman, jika kita melihat lagi di mana pada pertemuan terakhir dari kedua klub ini, di mana pada pertemuan terakhir Finlandia menang dengan skor 2-1 atas Kazakhstan. Dan untuk 3 pertemuan terakhir, timnas Finlandia meraih 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Itu dia teman-teman untuk pertemuan terakhir dan pertandingan terakhir dari kedua timnas ini. Setelah saya mengamati kekuatan dari kedua timnas ini, saya lebih condong dan menyarankan teman-teman semua untuk memegang Kazakhstan dengan menahan 1/4 bola dinilai ASEAN handicapnya. Dan untuk prediksi skornya, saya prediksi 1-1. Itu dia teman-teman mengenai pertandingan yang pertama. Selanjutnya kita akan menuju pada pertandingan yang kedua. Di mana pada pertandingan yang kedua ini kita ada timnas Latvia versus Norwegia. Jika kita melihat update pemain dari kedua timnas ini, di mana kedua timnas ini sama-sama tidak memiliki pemain yang absen. Jadi bisa dikatakan kedua timnas ini akan bermain full tim dalam pertandingan ini. Sedangkan jika kita melihat pertandingan terakhir dari kedua timnas ini, di mana pada pertandingan terakhirnya Latvia bermain di kandangnya sendiri, menang dengan skor 3-1 atas Gibraltar. Dan untuk 5 pertandingan terakhir, timnas Latvia meraih 2 kemenangan, 2 kekalahan, dan 1 hasil imbang. Sedangkan jika kita melihat timnas lawan, di mana pada pertandingan terakhirnya Norwegia bermain di kandangnya sendiri melawan Belanda, meraih hasil imbang dengan skor 1-1. Dan untuk 5 pertandingan terakhir, Norwegia meraih 2 kemenangan, 2 kekalahan, dan 1 hasil imbang. Sedangkan jika kita menuju atau melihat pada pertandingan terakhir dari kedua timnas ini, di mana pada pertemuan terakhir Norwegia menang dengan skor 2-1 atas Latvia. Dan untuk 2 pertemuan terakhir, Norwegia menang sekali dan sekali untuk timnas Latvia. Itu dia teman-teman mengenai pertemuan terakhir dan pertandingan terakhir dari kedua timnas ini. Setelah saya melihat atau setelah saya mengamati kekuatan dari kedua timnas ini, saya lebih condong atau menyarankan teman-teman semua untuk memegang Latvia dengan menahan 1/4 bola dinilai ASEAN handicapnya. Dan untuk prediksi skornya, saya prediksi 1-1. Itu dia teman-teman mengenai pertandingan yang kedua. Selanjutnya kita akan menuju pada pertandingan yang ketiga. Di mana pada pertandingan yang ketiga kita ada timnas Slovenia versus Malta. Jika kita melihat update pemain dari kedua timnas ini, di mana kedua timnas ini sama-sama tidak memiliki pemain yang absen.
Jadi bisa dikatakan kedua timnas ini akan bermain full tim dalam pertandingan ini. Selanjutnya jika kita melihat pertandingan terakhirnya, di mana pada pertandingan terakhir timnas Slovenia bermain di kandangnya sendiri melawan timnas Slovakia, meraih hasil imbang dengan skor 1-1. Dan untuk 5 pertandingan terakhirnya, timnas Slovenia meraih 1 kemenangan, 2 kekalahan, dan 2 hasil imbang. Sedangkan jika kita melirik di tim lawan, di mana pada pertandingan terakhir timnas Malta menang dengan skor 3-0 atas Siprus. Dan untuk 5 pertandingan terakhirnya timnas Malta meraih 1 kemenangan, 3 kekalahan, dan 1 hasil imbang. Selanjutnya jika kita melihat pada pertemuan terakhir dari kedua timnas ini, di mana pada pertemuan terakhir Slovenia menang dengan skor 2-0 atas Malta. Dan untuk 4 pertemuan terakhir dari kedua timnas ini, Slovenia meraih 4 kemenangan. Itu dia teman-teman mengenai pertemuan terakhir dan pertandingan terakhir dari kedua timnas ini. Setelah saya amati dan melihat kekuatan dari kedua timnas ini, saya lebih condong atau menyarankan teman-teman semua untuk memegang Malta dengan menahan 2/4 bola dinilai ASEAN handicapnya. Dan saya prediksi kemungkinan kemenangan skor 1-0 untuk Slovenia. Itu dia teman-teman mengenai pertandingan yang ketiga. Selanjutnya kita menuju pada pertandingan yang keempat, di mana pada pertandingan yang keempat kita ada timnas Belanda versus Montenegro. Jika kita melihat update pemain dari kedua timnas ini, di mana kedua timnas ini sama-sama tidak memiliki pemain yang absen. Jadi bisa dikatakan kedua timnas ini akan bermain full tim dalam pertandingan ini. Sedangkan jika kita melihat pertandingan terakhir dari kedua tim ini, di mana pada pertandingan terakhirnya timnas Belanda bermain di kandangnya Norwegia meraih hasil imbang dengan skor 1-1. Dan untuk 5 pertandingan terakhirnya timnas Belanda meraih 3 kemenangan, 1 kekalahan, dan 1 hasil imbang. Sedangkan jika kita melihat di tim lawan, di mana pada pertandingan timnas Montenegro bermain di kandangnya Turki meraih hasil imbang dengan skor 2-2. Dan untuk 5 pertandingan terakhirnya timnas Montenegro meraih 1 kemenangan, 2 kekalahan, dan 2 hasil imbang. Sedangkan jika kita melihat pertemuan terakhir, di mana pada pertemuan terakhir mereka belum pernah bertemu ya teman-teman. Jadi di tanggal 5 bulan 9 ini, inilah merupakan pertemuan pertama dari kedua timnas ini. Itu dia teman-teman mengenai informasi pertemuan kedua timnas ini dan pertandingan terakhir dari kedua timnas ini. Setelah saya amati kekuatan dari kedua timnas ini, saya lebih condong atau menyarankan teman-teman semua untuk memegang Montenegro dengan menahan 2/4 bola dinilai ASEAN handicapnya. Dan saya prediksi kemungkinan Belanda akan menang dengan skor 1-0. Itu dia teman-teman mengenai pertandingan yang keempat. Selanjutnya kita menuju pada pertandingan yang kelima, di mana pada pertandingan yang kelima ada timnas Gibraltar versus Turki. Jika kita melihat update pemain dari kedua timnas ini, di mana kedua timnas ini sama-sama tidak memiliki pemain yang absen, jadi bisa dikatakan kedua timnas ini akan bermain full tim dalam pertandingan ini. Sedangkan jika kita melihat pertandingan terakhir dari kedua timnas ini, di mana pada pertandingan terakhir timnas Gibraltar bermain di kandangnya Latvia, timnas Gibraltar harus berlapang dada menerima kekalahan dengan skor 1-3. Dan untuk 5 pertandingan terakhirnya timnas Gibraltar meraih 1 hasil imbang dan 4 kekalahan. Sedangkan jika kita melirik di tim lawan, di mana pada pertandingan terakhir timnas Turki bermain di kandangnya sendiri melawan Montenegro meraih hasil imbang dengan skor 2-2. Dan untuk 5 pertandingan terakhirnya timnas Turki meraih 1 kemenangan, 3 kekalahan, dan 1 hasil imbang. Sedangkan untuk pertemuan terakhir, di mana kedua timnas ini sama-sama belum pernah bertemu, jadi ini merupakan pertemuan pertama dari kedua timnas ini. Itu dia teman-teman mengenai informasi pertemuan kedua timnas ini dan pertandingan terakhir dari kedua timnas ini. Setelah saya amati kekuatan dari kedua timnas ini, saya lebih condong atau menyarankan teman-teman semua untuk memegang Gibraltar
dengan menahan 4/4 bola di nilai Asian Handicap-nya. Dan jika saya prediksi, kemungkinan Turki menang tipis dengan menghasilkan skor 2-0. Itu dia teman-teman, mengenai 5 laga yang akan bermain pada tanggal 4 September sampai dengan tanggal 5 September 2021. Kembali saya ingatkan, ini hanyalah sebuah prediksi, bisa benar dan bisa juga salah. Jika teman-teman yakin, bisa diambil, dan jika teman-teman kurang yakin, maka kembali lagi pada prediksi teman-teman sendiri. Baiklah teman-teman, itu dia untuk prediksi kali ini. Saya prediksi History Apple pamit, dan terus ikutin video kita selanjutnya. Saya doakan teman-teman semua beruntung dan salam olahraga.